Sumur resapan gagal lagi, Lebak Bulus tergenang lagi, Wagub ngeles lagi. Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Baik harus buang dan tidak boleh menimbulkan masalah baru. Sumur resapan ikan sebagai solusi terhadap masalah adanya genangan. Itu kehadiran sumur harus lebih baik. Tidak boleh dengan hadir sumur resapan malah menimbulkan lubang, umpamanya mengganggu dan sebagainya. Saya kira itu nanti pihak penyedia atau kontraktor nanti di bawah koordinasi dinas yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daripada sumur resapan tersebut sesuai dengan rekomendasi. Yang menjadi masalah adalah banjir itu penyebabnya faktor utamanya adalah curah hujan. Kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim, efektivitas dari sumur resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomendasi. Karena memang fungsi sumur resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air. Jadi menambah potensi cadangan air tanah. Nah, kalau misalnya sumur resapan untuk mengatasi banjir, itu sulit. Satu, kita melihat lokasinya. Tentunya air kan selalu mencari tempat yang paling bawah ya, mengikuti gravitasi. Tetapi ini yang dibangun sumur resapan melawan gravitasi, di mana sumurnya itu malah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi begitu, bukan di tempat yang lebih rendah. Di tentu air nggak mungkin manjat kan, dia kan selalu turun ke bawah, artinya sumur yang dibangun ini tidak akan efektif. Di tempat yang lebih tinggi di mana? Di trotoar, di bahu jalan, dan kemudian di median jalan. Kita minggir dari pembahasan tentang Formula E sejenak. Kita beralih ke sumur resapan yang merupakan program andalan Anies. Program ini tidak lolos anggaran karena DPRD DKI menganggap tidak efektif dan hanya boros uang, anggaran dihapus. Ternyata memang benar, sumur resapan tidak begitu bermanfaat. Buktinya, Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sempat terendam banjir meski sudah ada sumur resapan. Banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang hari. Sumur resapan milik Pemprov DKI Jakarta juga terendam banjir. Arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat tersendat. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hal itu bisa saja dipicu daya tampung sumur resapan yang terbatas. Jadi mungkin saja ada sumur resapan di satu daerah atau satu titik yang memang tidak dapat memenuhi kapasitas air di situ, kata Riza. Sekalian aja bilang airnya bandel, disuruh masuk ke dalam sumur malah tidak mau. Airnya bakal dibina dan diperbaiki akhlaknya dengan cara revolusi akhlak. Airnya akan dibina langsung oleh Imam Jumbo. Dia mengatakan jajarannya bakal mengecek kondisi tersebut. Riza menyebut masalah yang terjadi bakal segera diatasi. Ya, artinya di titik itu perlu ada penanggulangan nanti. Apakah ditambal atau saluran sekitar situ dibersihkan atau distribusi saluran airnya diatur kembali? Ya nanti dilihat, katanya. Nah kan, ujung-ujungnya akan dilakukan pengecekan saluran air dan pembersihannya. Sama saja kalau sumur resapan tidak berguna dan ujung-ujungnya selokan yang dibersihkan. Jadi ngapain bikin sumur resapan? Artinya secara tidak langsung atau secara tersirat diakui oleh Wagub DKI bahwa sumur resapan tidak ada gunanya, hanya jadi hiasan yang memperjelek tampilan jalan. Jadi sumur resapan ini menimbulkan tanda tanya. Sumur ini meresap apa? Apakah meresap air atau malah meresap anggaran? Dari berbagai banyak bukti, memang terbukti sumber resapan bukan cara yang bagus untuk mengatasi banjir. Sungguh aneh kalau Anies tidak berpikir sampai ke situ. Sumber resapan tidak bisa menampung air hujan dan bukan solusi banjir. Namanya saja sumber resapan, tapi entah apa yang diserap. Boros anggaran, merusak estetika jalan. Padahal Anies adalah penggemar beautifikasi kelas berat. Mungkin sumber resapan kurang banyak. Harusnya dibikin sumber resapan dalam jarak yang berdempetan sehingga di sepanjang jalan dipenuhi sumber resapan. Silahkan dicoba, mungkin tak akan banjir lagi. Mungkin sebagian dari pembaca baru sadar kalau Wagub DKI sangat aktif pasang badan demi melindungi Anies, sedangkan Anies malah kurang terdengar kabarnya kalau ada masalah. Mungkin menyembunyikan diri agar tidak perlu menjawab pertanyaan dari publik. Kalau ada prestasi atau peresmian, baru muncul entah dari mana. Cobalah pikir, diameter sumur resapan cuma selebar baskom. Bagusnya lakukan pengadaan baskom biar bisa menampung air hujan. Kayak menampung bocoran air dari atap rumah, banjir tidak hilang, tapi anggaran sudah keburu hilang banyak. Benar-benar kacau, Wagubnya asik membela diri. Kalau saya jadi Wagubnya, sorry aja, saya tak akan mau pasang badan bela Anies.
Lucu aja sih, jadi tameng dan tiap kali ada kabar bagus, gubernurnya yang sering maju duluan. Mereka gengsi mengakui kalau sumur resapan tidak berfungsi dengan baik. Sudah keluar anggaran besar, tapi hasilnya secuil doang. Gak berani akui kalau mereka salah perhitungan. Kadang saya sampai berpikir loh, apakah tidak ada tempat lain yang bisa dilubangi sampai harus melubangi jalanan untuk mengalirkan air? Padahal solokan sudah ada banyak, tinggal ditingkatkan kapasitas daya tampung airnya. Itulah kalau pemimpin modal cuap-cuap doang, gengsi diutamakan. Niat pribadi dituruti, mungkin niat awalnya adalah kalau sumur resapan berhasil maka Anies akan menang banyak. Secara ini kan murni ide Anies, ide kurang cerdas tapi dianggap ide yang brilian oleh pendukungnya yang rada-rada stres. Warga yang merasa dirugikan semoga sabar hingga Oktober nanti. Bagi yang memilih Anies silahkan renungi. Kalau masih belum sadar juga kalau selama ini dibuai dengan janji manis, memang sudah tidak ada obat. Mungkin situ memang suka dibuai janji manis dengan bumbu agama. Bagaimana menurut Anda?